Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rizky Ramadan, perwakilan dari kelompok 9, ingin mempresentasikan tentang dakwah berbasis multikulturalisme. Di sini saya bersama anggota kelompok 9 lainnya, yaitu Krishan Ajen Banjaran dan Wahyu Adi Saputra. Oke, langsung saja materi yang pertama, ada hakikat dakwah berbasis multikulturalisme. Pada penghujung abad ke-20 dan memasuki abad 21 ini, timbul wacana baru dalam pemikiran dakwah sebagai respons terhadap perubahan-perubahan besar yang terjadi. Misalnya pergeseran pemikiran dari modern ke pasca modern. Paradigma baru dakwah ini dilatar belakangi terutama oleh dua fenomena baru pasca modern, yakni globalisasi dan perkembangan politik praktis. Baik fenomena globalisasi maupun perkembangan politik praktis di dunia belakangan ini masing-masing menghadapkan persoalan dakwah. Dakwah masih mungkin bersikap abai terhadap perkembangan yang terjadi di luar dunia Islam, misalnya. Namun pada masa kita sekarang, di mana istilah dunia muslim sendiri seolah terlihat kabur batas-batasnya oleh fenomena globalisasi, dakwah tidak hanya memberi respons dan dipaksa untuk terlibat secara aktif. Persoalan-persoalan dunia saat ini tidak lagi bersifat lokal dan karenanya tidak lagi menjadi tanggung jawab komunitas tertentu. Lebih dari itu, persoalan-persoalan ini mengglobal, menjadi persoalan umat manusia secara umum dan karenanya menjadi tanggung jawab bersama. Penyelesaiannya tidak mungkin secara independen, tetapi interdependensi yang menuntut keterlibatan aktif semua anggota masyarakat dunia secara simultan. Keharusan mereka untuk terlibat dalam memecahkan persoalan global pada gilirannya tidak lagi mengizinkan suatu peradaban atau komunitas lainnya. Dari sudut perkembangan politik praktis, dakwah terutama dihadapkan pada isu-isu seputar penegakan demokrasi, hak-hak sipil dari HAM, serta pengakuan atas eksistensi kelompok minoritas. Pada periode klasik Islam klasik, umpamanya seperti dikemukakan Huxon, belum dikenal persoalan mengenai tuntutan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda. Bahkan saling bertentangan antara kelompok etno-religius kultural yang satu dengan yang lain, karena budaya yang berkembang ketika itu adalah monarki otoriter. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan karakteristik dakwah berbasis multikulturalisme. Maka dakwah berbasis multikulturalisme ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan dakwah konvensional. Dengan ini dapat disebut 4 ciri khas yang perlu diperkenalkan, yaitu jika ingin melakukan dakwah dengan pendekatan multikulturalisme. Yang pertama itu mengakui dan menghargai keunikan dan keragaman etnos religius. Dalam pendekatan multikulturalisme, keunikan masing-masing budaya atau keyakinan itu amat dihormati dan dihargai, sehingga multikulturalisme ini berbeda sama sekali dengan relativisme dan sinkretisme. Lalu yang kedua, mengakui adanya titik kesamaan dan keragaman etnos religius dalam pendekatan multikulturalisme. Diakuinya adanya titik-titik kesamaan antara berbagai keyakinan dan kultur yang beraneka ragam, di samping juga tidak ditolak adanya aspek-aspek yang tidak mungkin dikompromikan. Mengikuti alur berpikir multikulturalisme. Lalu yang ketiga itu paradigma fenomena keberagaman sebagai kultur. Pendekatan multikulturalisme mencoba memahami tingkah laku umat beragama sebagai sebuah fenomena kultur. Benar bahwa agama itu tidak dapat disamakan begitu saja dengan kebudayaan. Agama bersumber dari yang suci dan sifat immutable dan ahistoris. Yang terakhir itu keempat, kemestian progresivisme dan dinamisme dalam memahami agama. Karena yang dilatih melalui pendekatan multikulturalisme adalah tingkah laku beragama sebagai sebuah kultur dan bukan agama ini sendiri, maka pola pikirnya itu mengandaikan tak adanya pensakralan dalam wujud setiap kebudayaan agama. Selanjutnya, pendekatan metode dakwah berbasis multikulturalisme. Berpijak dari landasan dalil-dalil keagamaan yang di atas, para pemikir muslim progresif berusaha mengembangkan suatu pendekatan baru dalam dakwah yang mampu mengakomodasinya. Perkembangan sosial dan politik masyarakat timbul global, plural, dan multikultural sebagai pemikiran baru. Pendekatan
multikulturalisme ini tentu saja tidak serta-merta diterima kaum muslimin. Sudah barang tentu sangat wajar timbul keraguan dan bahkan mungkin kecurigaan itu, meski begitu mengingat kebutuhan untuk menjawab tuntutan dan tantangan zaman. Apalagi terutama karena pendekatan ini sejatinya memiliki dasar legitimasi dari doktrin fundamental, yaitu mengikuti pendekatan multikultural dakwah kontemporer tidak lagi berorientasi pada aspek kuantitas, tetapi lebih kepada kualitas dalam wujud keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi kemanusiaan sejagat. Keragaman budaya ini dan agama adalah sunatullah yang tidak mungkin diubah atau diganti. Dengan kata lain adalah suatu hal mustahil bercita-cita menjadikan manusia ini menjadi satu umat agama dan budaya, bahkan angan-angannya itu tersebut justru bertentangan dengan kebijakan atau polis Allah sendiri yang tidak berhendak untuk menjadikan manusia sebagai satu umat. Kalau saja Tuhan mau pastilah beriman semua orang di muka bumi. Maka apakah kamu akan memaksa manusia agar beriman? Akan melanjutkan materi, yakni ruang lingkup dakwah multikulturalisme. Ada beberapa macam ruang lingkup, yakni yang pertama, satu, mengkaji dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik dai dengan mad'u yang berbeda latar belakang budaya yang dimiliki dalam rentangan perjalanan dakwah para dai, nabi dan rasul, termasuk nabi yang terakhir, dan bukti kehadiran Islam di Indonesia. Yang kedua, menelaah unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya yang berhubungan dengan unsur dai, pesan dakwah, metode, media, mad'u, dan dimensi ruang dan waktu. Yang ketiga, yakni mengkaji tentang karakteristik manusia, baik posisinya yang menjadi dai maupun yang menjadi mad'u melalui kerangka metodologi dalam antropologi. Yang keempat, mengkaji tentang upaya dakwah yang dilakukan oleh masing-masing etnik dan anternik, baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Lanjut, epilog masa depan dakwah multikulturalisme. Dakwah berbasis multikultural sejatinya merupakan pengembangan dari paradigma dakwah kultural. Lebih tepatnya, paradigma dakwah ini berangkat dari dialog antara pemikiran dakwah kultural dan fenomena masyarakat global. Bisa dimaklumi bila tokoh-tokoh yang menyuarakan dakwah berbasis multikultural tak lain adalah tokoh-tokoh yang juga menyuarakan dakwah kultural. Di samping pula, mereka yang aktif menyuarakan hak-hak asasi manusia, kebebasan berpikir, dan dialog antar agama. Dari lingkup nasional, sebut saja tokoh-tokoh pemikir muslim seperti Abdurrahman Wahid yang menyuarakan ide pribumisasi Islamnya, atau Nurcholish Madjid dengan gagasan kosmopolitalisme Islamnya, adalah juga tokoh-tokoh yang aktif menyuarakan ide-ide demokrasi dan pluralisme sebagai dasar masyarakat multikultural. Kesimpulannya adalah bahwa pendekatan multikulturalisme untuk dakwah masih menuai kontroversi dan belum diterima oleh kaum muslim secara luas. Penolakan tersebut terutama datang dari lembaga resmi keislaman atau ulama-ulama konservatif. Sebut saja seperti ide pluralisme dan kebebasan berpikir sebagai landasan multikulturalisme masih harus berhadapan dengan fatwa haram dari lembaga keulamaan di Indonesia. Juga karena masih sangat baru dan tergesa-gesa, di samping tidak adil pula, rasanya menilai sesi kelemahan atau kelebihan dari gagasan pendekatan dakwah dengan multikulturalisme. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.